Pisang meledak. Beberapa tahun yang lalu di internet tiba-tiba saja muncul sebuah video aneh yang sempat membuat bingung banyak orang. Hal ini bukan tanpa alasan karena video ini menampilkan seorang pria yang kepalanya penuh dengan pisang. Dan tak hanya itu, video ini juga menampilkan adegan aneh di mana pria itu meletuskan pisang di kepalanya satu persatu. Seperti yang kalian lihat, pria di video ini memiliki wajah yang dipenuhi dengan pisang, dan di saat itu juga dia meletuskan pisang di wajahnya satu persatu hingga hampir semua pisang di wajahnya hancur. Karena keanehannya, video ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai siapakah pria ini dan apa tujuan video ini dibuat. Dan untungnya setelah menjelajah di internet, akhirnya semua misteri video ini terungkap. Yang mana sebenarnya pria kepala pisang ini adalah seorang pria bernama William Lamson yang merupakan seorang seniman asal Virginia, Amerika Serikat. Dan video kepala pisang ini adalah salah satu karya seninya yang berjudul Berpikir Global Bertindak Lokal. Dan menurut info yang beredar, video ini bertujuan untuk memberikan pesan kepada banyak orang bahwa industri perkebunan pisang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim. Sedikit tambahan, jika ada informasi yang kurang atau salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Makhluk aneh. Pada tahun 2018 yang lalu, sebuah akun YouTube bernama The Hidden Underbelly membagikan sebuah video penampakan makhluk aneh yang ditemukan di sekitaran pantai di Cina. Coba kalian lihat. Seperti yang kalian lihat di video ini menampilkan seorang pria yang sedang memegang sebuah makhluk humanoid berbentuk sangat aneh dan pipih. Dan tak hanya sekedar aneh, makhluk di tangan pria itu juga terlihat bergerak-gerak seolah-olah menandakan kalau makhluk itu masih hidup. Dan sejak kemunculannya, video ini langsung memunculkan banyak teori liar mengenai makhluk apakah ini. Misalnya, ada orang yang berteori kalau makhluk ini adalah alien yang sebelumnya bersembunyi di dalam lautan. Di sisi lain, ada juga orang yang berteori kalau makhluk ini mungkin saja adalah spesies baru yang kebetulan naik ke permukaan. Dan tak berhenti sampai di situ, channel yang mengupload video ini juga mengungkapkan kalau dia sudah memperlihatkan video ini ke seorang ahli zoologis bernama Dr. Carl Shaker. Dan dokter itu mengungkapkan kalau makhluk ini sangat mungkin adalah segumpal spons dan orang yang memegang makhluk itu mungkin saja sudah memodifikasinya sehingga bentuknya menyerupai manusia. Jadi setelah melihat video ini, menurut kalian makhluk apakah itu? Video aneh Jepang. Sekitaran tahun 2009 yang lalu, internet tiba-tiba saja dibuat kebingungan oleh sebuah video yang berasal dari Jepang. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan karena video ini sangat aneh dan memberikan suasana yang sangat mengganggu. Coba kalian lihat. Seperti yang kalian lihat, video ini menampilkan seseorang yang menggunakan kostum kigurumi, dan tak lama setelah itu muncul sepasang tangan yang mencoba memijatnya dari belakang. Karena pada saat itu sangat sedikit informasi mengenai video ini, muncul berbagai teori liar mengenai video ini. Salah satu teorinya mengatakan kalau orang yang berkostum itu adalah seorang wanita korban penculikan yang kemudian dipaksa memakai kostum demi memenuhi fantasi aneh si penculik. Tapi pertanyaannya, apakah teori itu benar? Untungnya teori itu salah, yang mana sebenarnya video ini hanyalah sebuah konten aneh yang dibuat oleh sebuah akun YouTube bernama Kamsis. Tapi sayang, entah karena alasan apa, semua video di YouTube Kamsis ini kemudian dihapus dan videonya sulit untuk ditemukan di YouTube.
Tapi jika kalian penasaran dan ingin melihat semua video buatan Kamsis ini, kalian bisa lihat di Internet Archive dan inilah salah satu videonya. Sedikit tambahan, jika kalian tahu alasan kenapa Kamsis ini membuat video seaneh ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Menangis di hutan. Pada tahun 2017 yang lalu, seorang pengguna Reddit membagikan pengalaman mengerikannya ketika dia sedang beristirahat di rumahnya yang berada di pinggiran hutan Virginia, Amerika Serikat. Di postingan itu, dia bercerita kalau kejadian ini terjadi pada pukul 2 pagi pada bulan Desember 2014 yang lalu. Pada saat itu, pengguna Reddit ini sedang tidur, tapi dia tiba-tiba saja terbangun oleh teriakan yang sangat keras berasal dari dalam hutan di belakang rumahnya, dan inilah rekaman yang berhasil dia dapatkan. Dan setelah mendengar suara teriakan itu, pengguna Reddit ini mengaku kalau keesokan harinya ia mulai mencari berita tentang kemungkinan adanya kasus kriminal di hutan. Namun sayangnya, dia tidak menemukan berita apapun yang berkaitan dengan suara teriakan tersebut. Karena tidak adanya jawaban pasti mengenai asal-usul teriakan tersebut, muncullah banyak teori liar terkait asal-usulnya. Misalnya, ada orang yang berteori kalau teriakan tersebut bersumber dari suara perempuan yang sedang syuting film. Di sisi lain, ada juga orang yang berteori kalau teriakan itu bersumber dari seorang wanita Down syndrome yang sedang berteriak memanggil pengasuhnya. Tak hanya itu, ada juga orang yang berteori kalau teriakan itu berasal dari seorang anak yang tersesat dan sedang mencari ayahnya. Dan bahkan ada orang yang berteori kalau teriakan itu bersumber dari seorang wanita yang sedang diperkaos. Meski tak jelas dari mana teriakan itu berasal, tapi banyak orang yang menyesalkan tindakan pengguna Reddit ini yang hanya merekam suara teriakan tersebut alih-alih menelpon polisi. Joanna Lopez. Pada 14 Januari 1989 dini hari di Chicago, sebuah stasiun TV bernama WMAQ Channel 5 tiba-tiba saja menampilkan sebuah foto pemberitahuan wanita hilang yang sangat mengganggu. This concludes another day of outstanding television programming on WMAQ TV, Channel 5, NBC in Chicago. Setelah foto mengerikan ini muncul, semua orang berusaha menemukan wujud asli dari wanita ini, namun sayang semuanya gagal. Dan bahkan beberapa orang telah mencoba menghubungi nomor yang tertera di bawah foto ini, tapi anehnya mereka tak mendapatkan jawaban apapun. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, stasiun TV WMAQ Channel 5 lagi-lagi menayangkan foto wanita ini, namun dengan kualitas gambar yang jauh lebih jernih. This concludes another day of outstanding television programming on WMAQ TV, Channel 5, NBC in Chicago. Tapi meskipun foto wanita ini lebih jernih, tetap saja tak ada seorang pun yang dapat menemukan wujud asli dari wanita ini. Dan lagi-lagi nomor yang tertera di bawah foto ini tak dapat dihubungi. Karena kejadian ini sangat aneh, akhirnya timbul berbagai teori konspirasi liar dan terdapat 5 teori konspirasi yang paling terkenal. Teori pertama, Joanna ini memang sengaja kabur dari rumah hingga akhirnya menghilang. Dan orang tuanya lah yang meminta WMAQ Channel 5 untuk menayangkan foto Joanna ini agar orang tua Joanna bisa lebih mudah memperoleh informasi terkait hilangnya Joanna. Teori kedua, Joanna Lopez ini memang tidak pernah ada.
Orang yang percaya teori ini mengungkapkan kalau Joanna Lopez ini sebenarnya tak pernah ada dan foto ini hanyalah hasil editing yang kemudian dipaksa tayang oleh hacker. Teori ketiga mengatakan kalau Joanna Lopez ini adalah Chicago Jendu, yaitu seorang wanita korban pembunuhan berantai tahun 1994 yang identitas aslinya masih belum diketahui. Teori keempat mengatakan kalau tayangan orang hilang ini sebenarnya hanyalah berita hoax yang sengaja dibuat oleh WMAQ Channel 5 untuk menakut-nakuti penontonnya. Dan teori kelima mengatakan kalau Joanna Lopez ini sebenarnya adalah seorang gadis bernama Rachel Lopez yang sama sekali tidak hilang. Meski sangat banyak teori mengenai Joanna Lopez ini, sayangnya hingga kini misteri asal-usul siapa dan apakah Joanna Lopez ini memang ada masih menjadi misteri. Dan jika kalian ingin tahu lebih lengkap mengenai Joanna Lopez ini, kalian bisa lihat sendiri di Reddit. Manusia aneh. Pada tahun 2007 yang lalu, di internet tiba-tiba saja muncul sebuah foto yang bisa membuat merinding banyak orang, dan inilah fotonya. Dan sejak kemunculannya, foto ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai asal-usulnya dan apakah manusia di foto itu asli atau bukan. Untungnya setelah sedikit menjelajah di internet, akhirnya asal-usul dan keaslian foto ini terungkap. Yang mana sebenarnya foto ini berasal dari sebuah video YouTube yang bernama NNN pada tahun 2007 yang lalu, dan inilah videonya. Tapi yang perlu kalian ketahui sebenarnya foto ini juga merupakan hasil editan dari penggabungan dua buah foto. Yang mana foto badannya berasal dari cuplikan film horor Jepang yang berjudul Ju-on the Curse. Dan sedangkan kepalanya berasal dari sebuah foto robot anak-anak di Jepang. Yuri Lipsky. Pada April tahun 2000 yang lalu, seorang instruktur selam asal Rusia bernama Yuri Lipsky pergi ke Blue Hole di Mesir untuk liburan sekaligus menyelam di sana. Namun, setibanya dia di sana, Yuri ini diperingatkan oleh seorang instruktur tua bernama Omar agar dia tidak pergi menyelam karena dia dianggap kurang menguasai medan dan belum berpengalaman menyelam di sana. Dan tak hanya sekedar mengingatkan, Omar ini bahkan menyarankan Yuri untuk terlebih dahulu mengikuti pelatihan selama 2 minggu agar dia nantinya terbiasa dan dapat dengan leluasa ketika menyelam di sana. Namun karena waktu yang tak cukup dan sangat percaya diri dengan keahlian menyelamnya, akhirnya Yuri ini mengabaikan perkataan Omar dan memilih untuk tetap pergi menyelam di sana. Dan benar saja, tepat pada tanggal 28 April, Yuri ini kemudian memutuskan untuk pergi menyelam sendirian di Blue Hole. Awalnya tak ada yang aneh, Yuri ini mulai menyelam sambil merekam pemandangan di dalam lautan. Namun tak lama kemudian Yuri ini tiba-tiba saja mulai jatuh ke dasar tanpa bisa naik ke permukaan. Di mana saking jauhnya jatuh ke dasar, Yuri ini bahkan sampai melebihi kedalaman 90 meter.
Singkat cerita, karena sudah tak ada kabar mengenai keberadaan Yuri, akhirnya membuat semua orang panik dan memutuskan untuk mencari keberadaannya. Dan beruntung, pada tanggal 29 April, instruktur bernama Omar ini berhasil menemukan tubuh Yuri di dasar lautan, meskipun Yuri sudah berpindah alam. Dan video yang kalian lihat sekarang inilah yang merekam detik-detik Yuri terjatuh ke dasar sebelum akhirnya ia berpindah alam karena keracunan nitrogen. Dan menurut informasi yang beredar, tragedi mengerikan ini terjadi karena Yuri terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan kurangnya persiapan hingga pengalaman ketika menyelam di sana. Membengkak. Suatu malam di tahun 2008 yang lalu, seorang pria bernama Wesley Warren Jr. tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, karena pada saat itu dia tak sengaja menendang bijinya sendiri. Meskipun rasa sakit yang dia rasakan sangat dahsyat, Warren ini mencoba mengabaikannya dengan cara tidur. Tapi ketika dia bangun keesokan harinya, Warren ini sangat terkejut karena dia melihat bijinya yang tiba-tiba saja membengkak hingga sebesar bola kaki. Tak berhenti sampai di situ, biji Warren ini terus membesar sekitar 1 kilogram setiap bulannya, dan tentu saja hal ini membuatnya sering dihina dan dipandang sinis. Warren ini sudah mencoba mencari pengobatan, namun sayangnya uangnya tak cukup untuk berobat. Saking putus asanya dia, Warren ini bahkan hampir menjual bijinya di eBay agar uang hasil penjualan itu dapat dia gunakan untuk biaya pengobatannya yang mahal. Namun sebelum sempat menjual bijinya, Warren ini tiba-tiba saja ditawari pengobatan gratis oleh seorang dokter bernama Joel German. Tapi dengan syarat Warren ini harus mau diwawancarai oleh sebuah stasiun TV. Karena tak punya pilihan dan ingin sembuh, Warren ini kemudian menerima syarat Dr. Gelman. Dan benar saja, tepat pada tanggal 8 April tahun 2013 yang lalu, Warren ini kemudian dioperasi. Dan beruntung jaringan yang membengkak dan cairan yang menumpuk seberat 60 kg di bijinya berhasil diangkat. Dan dia pun dapat kembali beraktivitas layaknya manusia pada umumnya. Sedikit tambahan, kelainan yang dialami Warren ini bernama limfedema skrotum, yaitu kelainan langka yang menyebabkan penumpukan cairan getah bening dan jaringan di dalam skrotum penderitanya.